life, every day, late at night, not okay, all I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Selawat seiring salam tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari lembah kekafiran ke puncak keislaman yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Anda semua, materi hari ini kita akan membahas tentang zakat dalam Islam. Baiklah, materi kali ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakah. Dalam istilah fikih, zakat juga memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi itulah definisi zakat menurut ilmu fikih. Dalam ketetapan Islam, kenapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayar zakat? Karena selain dari mensucikan harta kita juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam pengertian zakat juga ada tersimpan makna, yang mana makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam pengertian zakat terdapat makna, yang mana makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan mencuci dosa-dosa yang telah berlalu. Dalam kata zakat atau dalam pengertian zakat, zakat juga memiliki makna al-barakatuh atau berkah. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Sebab dengan menunaikan zakat yang hakikatnya berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta, dengan keberkahan ini akan berdampak pada kehidupan yang damai dan tentram. Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan tersebut, itu akan membuat hati kita damai dan tentram. Selain daripada itu, juga salah satu bentuk dari mensucikan harta yang kita miliki. Zakat juga memiliki makna an-numu atau tumbuh dan berkembang. Makna ini maksudnya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya insya Allah akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Artinya apa Ananda semua? Yang mana ketika kita mengeluarkan zakat, jangan pernah kita merasa bahwasanya harta yang kita miliki akan berkurang. Bahkan sebaliknya, akan tumbuh dan berkembang. Makanya dalam pengertian zakat ada kata yang dikemukakan bahwasanya zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, zakat
juga bermakna as-salahu atau beres atau keberesan. Seseorang yang menunaikan zakat, hartanya akan dijauhkan dari masalah. Seseorang dengan masalah finansial boleh jadi disebabkan oleh kelalaian mereka dalam menunaikan zakat. Karena sesungguhnya dengan memberi tidak akan memiskinkan, namun justru akan membuka rezeki yang di kemudian hari. Selanjutnya, makna zakat. Zakat bermakna at-tahoru, membersihkan atau mensucikan. Makna ini menjelaskan bahwa orang yang memberikan zakatnya bukan karena mengharapkan pujian dari manusia, maka niscaya Allah akan mensucikan harta dan jiwanya. Bisa diibaratkan zakat sebagai pencuci harta kita agar bersih dan membawa keberkahan. Artinya bagaimana Ananda? Ketika kita memberikan atau mengeluarkan zakat kepada orang yang membutuhkan, selain dari kita mencuci atau mensucikan harta kita, kita jangan pernah mengharapkan pujian dari manusia, tapi kita harus mengharapkan ridho dari Allah. Dan jangan pula kita mengharapkan ketika kita memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan, orang tersebut akan membalasnya di kemudian hari. Jadi itulah pengembangan dari pengertian zakat dan makna zakat. Baiklah Ananda semua, kita masuk kepada hukum dan dalil zakat. Sama-sama kita ketahui bahwasanya zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Itulah yang membuat kita diwajibkan dalam membayar zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang 5 juga memiliki rujukan atau landasan kuat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya surah Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam dalil ini menjelaskan bahwasanya di sini dijelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Dan disambung dengan surat At-Taubah ayat 103, yang mana di sana Allah memerintahkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ananda semua, itulah dalil yang menyuruh kita sebagai umat muslim untuk membayar zakat. Di sini juga dijelaskan di dalam dalil sunnah dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang mana dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat atau mendirikan sholat, yang mana sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga, menjalankan puasa Ramadan atau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi dalam hadis ini merupakan bagian-bagian dari rukun Islam, yang mana salah satunya yang kita bahas hari ini adalah tentang membayar zakat. Dalil lain juga memperkuat, yang mana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman, beliau berpesan, Hai Muaz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusannya. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 kali sehari semalam. Setelah itu, jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan sholat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Jadi, ananda semua, itulah bentuk dari hukum dan dalil-dalil yang memperkuat tentang bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian macam-macam zakat. Yang pertama, zakat nafs atau zakat fitrah. Zakat nafs menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian
atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau oleh orang lain. Jadi zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Selanjutnya kita masuk kepada zakat mal atau zakat harta. Zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Jadi ada 8 jenis harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat kurma, yang kelima, yang keenam unta, yang ketujuh sapi, yang kedelapan kambing. Jadi itulah ananda semua bentuk dari jenis-jenis harta yang dizakatkan. Dalam pembayaran zakat juga memiliki syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut didapatkan harus dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Misalnya melalui usaha atau perdagangan. Yang ketiga, sepenuhnya milik kita. Artinya tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, sudah mencapai senisab atau nisab. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Baiklah ananda semua, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.